Pendahuluan, pencapaian keberhasilan dan kinerja yang baik suatu perusahaan tidak dapat dicapai dengan cepat atau instan, dan dalam waktu yang sekejap. Banyak pada pasang surut dan proyek yang tidak mudah dalam mencapai kesuksesan suatu bisnis atau usaha. Budgeting atau penganggaran menurut Nugroho Davidson 2021. Pada masa sulit saat ini di mana banyak terjadi pengurangan pegawai dan berdampak terhadap meningkatnya pengangguran, maka banyak karyawan yang khawatir akan kelangsungan pembayaran gaji mereka. Adapun anggaran yang diperlakukan dalam penganggaran keuangan adalah: 1. Anggaran penjualan atau anggaran pendapatan. 2. Anggaran produksi. 3. Anggaran operasional. 4. Anggaran biaya penjualan umum dan administrasi. 5. Anggaran modal. 6. Anggaran penelitian. 7. Anggaran proyek lain. 8. Anggaran kas. 9. Anggaran keuangan yang diproyeksikan. Anggaran dalam rencana terperinci yang menggambarkan cara Rifani setiap anggaran sumber daya keuangan atau moneter akan diperoleh dan digunakan periode waktu tertentu. Menurut Lydia 2024 dan Osim 2017, keuntungan dari penerapan anggaran dan perencanaan yang efektif dalam sebagai berikut: menjadikan para manajer memiliki perencanaan, meningkatkan komunikasi terkait dengan implementasi rencana pada seluruh fungsi pada perusahaan, membantu para manajer dalam memberikan arah untuk melaksanakan pekerjaannya, mengharuskan manajer untuk berpikir ke depan dan mengimplementasikan rencana mereka sesuai dengan komitmen, membantu dalam memberikan tujuan dan sasaran tertentu yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi dari hasil yang dicapai, membantu dan mengidentifikasi potensi kendala atau penyebab dari masalah tersebut sehingga dapat dicari solusinya dengan cepat. Budgeting, penganggaran, strategi manajemen, dan financial controlling. Manajemen strategi dan penganggaran adalah kegiatan yang berbeda tetapi saling berkaitan. Namun, apabila kedua aktivitas tersebut diimplementasikan secara bersamaan, maka dapat berdampak meningkatkan kinerja dan daya saing dari perusahaan. Peran manajemen strategi dan penganggaran memiliki perbedaan. Manajemen strategi dirancang untuk menetapkan tindakan perusahaan, mengidentifikasi strategi yang akan digunakan untuk bersaing di pasar, dan bagaimana mengatur serta mengukur kegiatan internalnya. Penganggaran di sisi lain digunakan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan perusahaan yang tersedia secara efisien dan untuk memantau kinerja manajer dan karyawan. Dengan demikian, penggunaan yang tepat dari alat-alat ini bergantung pada pengembangan strategis. Sebelum keputusan penganggaran, anggaran yang efektif tidak dapat disusun kecuali perusahaan telah membuat keputusan dari inisiatif strateginya. Oleh karenanya, terdapat pemisahan penganggaran operasional dan modal yang menunjukkan implementasi dari keputusan yang berbeda, sehingga terdapat perbedaan antara pengalokasian dana untuk kegiatan yang telah eksis dan kegiatan baru. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.